Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Azizah Sukraini dengan NIM 2014040014 dan rekan saya Nawar Faza dengan NIM 2014040017 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gaya belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asriatul Zaki, SPDI, MPD. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mengulik beberapa submateri, yaitu yang pertama mengenai pengertian gaya belajar, yang kedua mengenai gaya belajar visual, yang ketiga mengenai gaya belajar auditori, yang keempat gaya belajar kinestetik, dan yang kelima mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu sendiri. Silahkan disimak dengan baik ya rekan-rekan. Gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi individu dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Siapapun dapat belajar dengan lebih mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Nah, untuk itu, pada pembahasan yang pertama, kita akan mengulik submateri mengenai apa sih itu gaya belajar. Menurut bahasa, gaya belajar ini terdiri dari dua kata, yaitu gaya dan belajar. Menurut KBBI, gaya ialah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar ialah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Jadi, secara sederhana dapat kita definisikan bahwa gaya belajar itu ialah cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibanding cara yang lain. Selanjutnya ada beberapa pengertian gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fleming dan Mills, gaya belajar itu ialah kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya, sehingga bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Sedangkan Drummond mengatakan, an individual's preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Dan pendapat ahli yang ketiga datang dari De Porter dan Hernacki yang mengatakan gaya belajar itu ialah kombinasi dari bagaimana Anda menyerap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi. Nah, dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa gaya belajar itu ialah cara yang cenderung dipilih oleh siswa untuk bereaksi dan menggunakan rangsangan dalam menyerap dan mengatur serta mengolah informasi dalam proses belajar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada 3 jenis gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya belajar visual atau gaya belajar dengan menggunakan penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditori atau gaya belajar dengan pendengaran. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik atau gaya belajar dengan menggunakan gerakan atau sentuhan. Selanjutnya, kita akan bahas konsep dan karakteristik dari masing-masing jenis gaya belajar ini. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, di mana bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar individu yang memiliki gaya belajar seperti ini mudah untuk memahami informasi. Gaya belajar seperti ini lebih mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu, kemudian baru mempercayai dan mengolah informasi yang didapat.
Adapun ciri-ciri individu yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama, biasanya ia cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Yang kedua, mereka bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk mempraktekkan sesuatu, biasanya ia akan melihat praktek dari teman-temannya terlebih dahulu, baru ia akan mempraktekkan sendiri. Nah, yang keempat, biasanya ia tak suka bicara di depan kelompok dan tak suka mendengarkan orang lain. Yang kelima, mereka terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang keenam, biasanya mereka kurang mampu untuk mengingat informasi dan diberitahu secara lisan. Yang ketujuh, biasanya lebih suka peragaan atau praktek daripada penjelasan secara lisan. Dan yang kedelapan, mereka dapat duduk dengan tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa merasa terganggu sedikit pun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nafa Nafasa. Kemudian adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada sistem pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Artinya, ketika belajar menggunakan gaya auditori, maka menggunakan sistem pendengaran, menggunakan panca indera telinga sebagai alat utama untuk memahami pembelajaran. Karakteristik dari model pembelajaran ini adalah menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Jadi ketika belajar seperti apa gaya belajar auditori itu, maka ingatlah telinga. Karena gaya ini mengandalkan sistem pendengaran dalam memahami pembelajaran. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas. Kemudian, pendengaran ulung, anak mudah menguasai materi iklan ataupun lagu di televisi ataupun radio. Jadi, anak mudah menguasai materi tersebut. Kemudian, cenderung banyak omong karena mengandalkan sistem pendengaran. Jadi, apa yang akan didengar? Tentunya suara. Kemudian, tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Jadi, tidak suka membaca tapi lebih suka mendengar. Kemudian, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Kemudian, senang berdiskusi dan berkomunikasi. Kemudian, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan sebagainya. Kemudian, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengharuskan individu bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Jadi berhubungan dengan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Kemudian, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak karena menyentuh sesuatu yang memberikan informasi. Kemudian, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contohnya, saat guru menerangkan pelajaran, dia akan mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Kemudian, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Jadi, objek yang abstrak ataupun yang semu tidak bisa dipelajari dalam gaya belajar ini karena lebih menyukai objek nyata yang bisa dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan. Kemudian, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Kemudian, menyukai praktek dan percayaan. Kemudian, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal dari dalam. Kedua, faktor eksternal dari luar. Faktor internal meliputi faktor psikologis dan faktor fisik. Faktor fisik meliputi kesehatan dan panca indera. Kesehatan itu bisa berupa faktor cacat karena bawaan sejak lahir. Kemudian panca indera kita tahu sendiri, mata, mulut, hidung, telinga,
dan sebagainya. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi intelijensi, bakat, motivasi, kematangan, kepribadian. Faktor psikologis ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran, di mana seperti faktor intelijensi atau kemampuan itu menunjukkan adanya kemampuan seseorang baik itu tinggi maupun rendah dalam mempelajari sesuatu. Apakah seseorang itu memiliki kemampuan tinggi sehingga mudah memahami pelajaran, ataukah memiliki kemampuan rendah sehingga mengalami kesulitan dalam pelajaran? Kemudian faktor bakat. Faktor bakat itu pada dasarnya mirip dengan faktor intelijensi. Sebab seorang anak memiliki intelijensi sangat cerdas disebut juga anak yang berbakat. Bakat pada setiap individu berbeda-beda, namun kadang orang tua tidak mempedulikannya karena mereka sering memaksakan kehendak pada anak. Pemaksaan kehendak pada anak ini bisa atau akan sangat berpengaruh buruk terhadap prestasi anak yang bersangkutan. Kemudian faktor motivasi. Faktor motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Karena belajar merupakan suatu proses yang timbul dari dalam, maka faktor motivasi memegang peranan penting. Kekurangan atau ketiadaan motivasi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal akan menyebabkan kurang bersemangatnya individu dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pembelajaran. Kemudian faktor kematangan. Kematangan adalah tingkat perkembangan individu atau organ-organnya sehingga berfungsi sebagaimana mestinya, matang. Dalam proses belajar, kematangan atau kesiapan ini sangat menentukan. Oleh karena itu, setiap usaha belajar akan lebih berhasil jika dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan individu. Kemudian faktor kepribadian. Kepribadian seseorang turut memegang peranan dalam belajar. Orang tua terkadang lupa akan faktor ini karena di mana anak adalah makhluk kecil yang memiliki kepribadian sendiri. Fase perkembangan seorang anak tidak selalu sama. Jadi, faktor kepribadian ini menentukan peranan penting dalam pembelajaran yang sering dilupakan oleh orang tua. Padahal kita tahu anak adalah makhluk kecil yang memiliki kepribadian sendiri, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu orang tua sekalipun. Kemudian faktor eksternal, faktor dari luar itu bisa meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan. Faktor keluarga, individu-individu yang baru berkembang dilahirkan dalam suatu keluarga, di mana harus mengalami proses belajar sehingga akan mengambil alih nilai-nilai yang umum berlaku pada kelompoknya. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan seorang tempat. Ia belajar menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi kelompok sosial. Artinya, keluarga merupakan kelompok sosial pertama bagi individu. Dari keluargalah seorang individu bisa mengambil pelajaran kehidupan, kemudian masuk ke dalam kelompoknya, seperti lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah faktor sekolah. Dalam belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting. Bagaimana sikap seorang guru, bagaimana kepribadian seorang guru, dan bagaimana cara mengajarkan pengetahuan dari guru kepada siswa bisa turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai oleh anak didik. Sehingga faktor hubungan yang baik antara guru dan anak didik sangat berpengaruh. Apabila pendidiknya disukai, maka kemungkinan besar anak didik akan menyukai pelajaran. Namun apabila pendidiknya tidak disukai oleh anak didik, maka kemungkinan besar pelajaran itu tidak akan berjalan lancar karena anak didik tidak memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan lain. Faktor ini seperti faktor teman bergaul dan aktivitas dalam masyarakat, di mana dapat mempengaruhi kegiatan belajar. Aktivitas di luar sekolah, baik untuk membantu perkembangan anak, namun tidak semua aktivitas dapat membantu anak. Jika seorang anak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar sekolah atau di luar rumah, maka ia kurang mampu membagi waktunya belajar. Dengan sendirinya, aktivitas tersebut sangat
sekolah. Karena apabila lebih condong kepada faktor lingkungan lain, artinya lebih condong kepada melakukan aktivitas di luar rumah, maka prestasi belajarnya akan turun, akan terganggu karena lebih fokus bermain daripada melakukan pekerjaan rumah di rumah ataupun melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi itulah faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ini adalah referensi kami dalam mencari materi pembelajaran mengenai gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.